Kok tiba-tiba ditutup? Itu sama ke-17 ngomong dulu. Mau dudukan Kak, tolong dong Kak, itu anak-anaknya diceramahin. Iya. Senyum. Iya. Tuhan sabar. Iya. Ayo. Selamat siang, Pak. Clear Mas juga? Clear, Pak. Bro, jadi kalau kita doa tuh diamin gitu. Mudah-mudahan amin. Amin. Iya. Senang kan Pak? Kumpur banget. Iya. Jambu. Ini salah. Ya. Bang, bukanya Bang ada. Ya Bang, panas nih Pak. Buka aja nggak apa? Oke, sudah lah. Sebenarnya bulan apa udah minta? Biar teman-teman tidak banyak tanya nanti, saya Sekjen Desa Bersatu. Beliau Korwil Desa Bersatu Jawa Tengah, Korwil Bersatu. Pak Anies. Pak Anies. Siap Anies. Siapa? Pertemuan hari ini dulu Pak Anies. Pertemuannya Pak. Duduknya kita punya. Jadi alhamdulillah siang hari ini kami barusan selesai menyambut teman-teman dari gerakan Desa Bersama. Desa Bersatu. Ulang lah. Boleh Pak. Alhamdulillah siang hari ini barusan menyambut teman-teman dari gerakan Desa Bersatu dan mendiskusikan agenda perubahan terkait dengan kawasan pedesaan. Seperti sering kami sampaikan bahwa kita ingin keadilan itu menjadi faktor utama di dalam penyusunan kebijakan, dan ketimpangan yang ada pada hari ini itu harus kita selesaikan. Ketimpangan ini bukan hasil kebijakan tahun 2 tahun atau 1-2 periode presiden, tapi ini adalah perjalanan panjang bangsa selama lebih dari 70 tahun yang itu harus dikoreksi, lalu proses penyelesaiannya pun perlu waktu, tapi harus dimulai. Nah, kami melihat tahun 2024 ini kesempatan untuk memulai mengkoreksi ketimpangan sehingga hidup di desa dan hidup di kota punya kesetaraan, kesempatan untuk merasakan kemajuan, merasakan kesejahteraan. Ini bukan sesuatu yang sederhana, tetapi kami yakin jika ada kemauan, ada kerja keras, insya Allah ini bisa tercapai. Nah, kami menyambut baik teman-teman dari Gerakan Desa Bersatu untuk menyongsong ini bersama-sama, mengikhtiarkan perubahan ini bersama-sama dari aspek substansi kebijakannya kita bahas. Yang kedua, dari ikhtiar untuk bisa menjalani proses pilpres dengan baik dan dapat dukungan yang luas. Jadi itu kira-kira yang dapat kita bahas, dan saya akan mengundang teman-teman dari Gerakan Desa Bersatu untuk menyampaikan. Silakan. Terima kasih Pak Sunan. Terima kasih semua calon presiden kita Pak Suswan. Jadi pada intinya kami dari Desa Bersatu, ketua umum kami adalah Pak Asganas, saya sendiri adalah Sekjen, sudah berkomitmen bahwa pilihan kita dari seluruh stakeholder desa di dalam mengawal mimpi besar desa mencapai peradabannya di masa yang akan datang, kita sepakat untuk mendukung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.
dan semoga apa yang kita cita-citakan bersama itu bisa berhasil. Dan target kami dari Desa Bersatu itu adalah kita menang 57% di seluruh Indonesia. Terima kasih. Tadi aspirasi utamanya Bapak yang disampaikan ke Pak Anies terkait dengan desa. Bisa Ketua Umum kami mungkin bisa menyampaikan. Terima kasih. Sebenarnya kalau aspirasi kita kan udah lama disampaikan bahwa pertama adalah kita ingin ketimpangan desa kota itu bisa diperbaiki, Sabang sampai Merauke. Harus diingat ada 74.000 desa, 74.962 desa di seluruh Indonesia. Kemudian kita merasakan bahwa butuh agregasi, butuh perubahan yang luar biasa, dan kami kan sesungguhnya Desa Bersatu udah berinteraksi juga dengan seluruh calon presiden. Dan kami udah mengambil kesimpulan hanya Anies dan Muhaimin Iskandar yang bisa melakukan perubahan ini, terutama untuk menjaga kedaulatan desa, meningkatkan kesejahteraan desa, dan memajukan desa di seluruh Indonesia. Kami sangat percaya itu, dan kami akan buktikan. Pak Anies punya konsep yang luar biasa, punya rekam jejak yang luar biasa. Kemudian Pak Muhaimin yang punya pengalaman bekerja di desa, rasanya inilah pasangan yang luar biasa dan didambakan oleh seluruh penggerak desa di seluruh Indonesia. Jadi kalau Desa Bersatu ini dari seluruh stakeholder penggerak desa, ada mantan kepala desa, ada mantan pendamping desa, kemudian ada mantan perangkat dan BPD desa, insya Allah akan bersatu. Target kita minimal 57% desa-desa di seluruh Indonesia. Pas Itu dikit, kira-kira. pas dikit dalam pertemuan ini kan juga Caimin belakangan juga sering mendorong soal dana desa itu jadi 5M dan lain-lain ya, bersamaan dengan revisi undang-undang desa yang sedang berjalan di DPR hari ini. Apakah pertemuan tadi juga turut membahas soal itu, Pak? Termasuk aspirasi kita. Rasanya calon presiden dan calon wakil presiden kita udah bisa menangkap itu. Dan kami Desa Bersatu untuk revisi undang-undang desa memang terlibat penuh. Kami sudah memasukkan 13 poin utama dalam rangka perubahan undang-undang desa. Dan kami alhamdulillah karena Pak calon presiden kita juga berkomitmen mendorong revisi undang-undang desa itu dalam rangka sekali lagi untuk kesejahteraan, untuk kemajuan desa di seluruh Indonesia. Kan gitu. Intinya mohon didoakan, insya Allah desa-desa di seluruh Indonesia lah kami bertekad untuk memenangkan. Amin. Pak Anies, kalau kita lihat kan hari ini dukungan semakin banyak nih Pak ke Pak Anies. Tapi kemarin kita lihat bahwa PKS belum datang nih Pak ke acara di Nastor bersama dengan PKB. Ini sebenarnya situasi komunikasi Pak Anies dengan teman-teman di PKS dan progresnya sekarang itu seperti apa sih Pak? Ya, seperti juga pada saat bulan Oktober Partai Nasdem mendeklarasikan PKS secara material sepakat lalu menyampaikan konferensi pers, tetapi secara resmi itu harus mengikuti prosedur internal yang ada di organisasinya. Jadi ADART-nya mengharuskan ada sidang majelis syuro dan itu harus ditaati. Jadi ini adalah satu proses yang biasa. Insya Allah kita akan terus berjalan bersama-sama, dan perjalanan kami dengan PKS ini sudah panjang sejak di Jakarta, pasca di Jakarta juga jalan sama-sama, agenda juga sama-sama. Jadi insya Allah kita akan terus bersama. Hanya soal waktu saja, sesudah prosedur itu dituntaskan maka jadi nyaman semua. Tapi kalau nggak mengikuti prosedur juga repot. Teman-teman juga akan bikin reportase kan harus mengikuti ketentuan supaya bisa dipertanggungjawabkan. Pak Anies kemarin Pak Caimin bilang bahwa fokus utama adalah sasarannya penanganan polusi udara. Apakah itu memang menjadi fokus utama juga yang dijanjikan oleh pasangan Pak Anies? Saya sudah Pak, ada kekhawatiran nggak jelang Pilpres nanti kan kasusnya Caimin di tahun 2012 kembali mencuat ya Pak? Nah, saya sangat yakin seperti yang disampaikan juga oleh Gus Imin bahwa ini tidak ada masalah dan beliau datang ke KPK sebagai warga negara yang baik yang memenuhi panggilan setiap kali ada penegak hukum membutuhkan bantuan. Jadi saya yakin dan bismillah insyaallah semuanya lancar.
Dan saya juga percaya KPK akan menjalankan tugas dengan profesional. Ada komunikasi nggak sih Pak? Ada ininya nggak Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Sedikit Pak. Mas Sudirman Pak Sudirman sedikit Pak. Pak, ini soal tengah sini Pak, tengah Tengah, sedikit, Pak. tengah tak. Boleh Pak, tengah Pak, sebelah. Kakak boleh dulu nggak? Pak Sudirman, ini kan kita tahu kemarin ada apa Pak masuk koalisi perubahan berbeda ini sekarang dengan PKB dan kemudian Demokrat sudah angkat kaki. Nah, ini untuk nasib tim 8 dan formasi tim 8 sendiri akan seperti apa Pak? Bagi kata nasib tuh ya. Ya tentu tim 8 itu kan wakil-wakil dari partai politik ya. Tentu akan mengalami perubahan komposisi. Tapi mungkin akan langsung diteruskan dengan persiapan tim nasional karena kan tim pemenangan. Karena kan sekarang secara syarat kan insya Allah sudah terpenuhi ya, sudah pasangan, jumlah kursi dan suara partai sudah cukup. Jadi mungkin setelah PKB menunjuk wakil dari partainya masuk dalam kompetisi ini, insya Allah akan kita diskusikan lagi menjadi atau bertransformasi menjadi tim pemenangan. Pak, konsolidasi. Ya kita dalam diskusi. Pak PKB mengatakan bahwa akan segera bertemu. Kemarin dari konsolidasi DPP Nasdem dengan KPP di DPP katanya udah ada nama-nama pemenangan. Bisa Nanti aja kali ya, kan itu wacana bisa, tapi nanti setelah diputuskan ya kita akan lakukan. PKB sendiri kan lagi mengatakan akan bertemu dengan PKS, tapi sebenarnya sudah ada jadwal keluar Pak konsolidasi dua partai politik. Kan semua lah, baik Demokrat, PKS, kemudian PKB itu kan mereka juga berteman selama ini. Tidak ada halangan yang berarti. Ini masalah schedule barangkali karena pada awal pekan ini Pak Boyamin kemarin kan ke luar kota kan, kemudian sekarang ada di KPK bilang. Jadi begitu waktunya cocok, insya Allah akan ada pertemuan. Dan pertemuan itu tadi kan bilateral dengan Demokrat, dengan Nasdem, dengan PKB, mungkin nanti PKB dengan PKS, suatu ketika mungkin akan bertemu bersama-sama. Jadi ini proses sama dengan seperti yang dulu kita lakukan. Pak Dirman dikit dong Pak, ini soal Litbang Kompas nih terbaru kan bilang larinya pemilih NU itu ya Pak, tertinggi itu kan ke PDIP untuk partai gitu, dan untuk soal capres ini juga Pak Anies berdasarkan hasil Litbang Kompas terbaru nih terpaut cukup jauh dari Pak Ganjar dan Pak Prabowo nih. Tanggapannya dan strateginya gimana ya, khususnya setelah menggandeng Caimin jadi cawapres Pak? Saya terhadap hasil survei itu sama lah, punya mixed feeling, punya feeling yang campur-campur karena di satu sisi kalau kita mendapat angka kurang baik, ya kita jadikan cermin. Tapi sering bertanya juga, karena berkali-kali kan survei itu tidak selalu memotret situasi di grassroots terutama. Kami yakin sekali, kami optimis bahwa gelora di lapangan, di akar rumput itu sangat memberikan support pada, apalagi setelah kemarin deklarasi ya. Jadi insya Allah survei apapun itu kita jadikan cermin untuk menata ya, strateginya ya kita jalankan aja nanti, kan tidak perlu dijelaskan semuanya kan ya. Pak Sudirman, Gus Yahya kemarin mengatakan di hari yang sama dengan deklarasi bahwa tidak ada wakil yang merepresentasikan NU. Kemudian Mbak Yeni Wahid ke Pak Prabowo semalam. Nah, seberapa jauh pasangan Anies Muhaimin ini yakin bahwa suara PBNU itu masih bisa dirembuk untuk Pilpres 2024? Kan Pilpres ini memilih orang, pribadi-pribadi memilih orang. Karena itu benar kita punya dukungan-dukungan ormas apapun, tentu punya dukungan partai. Tapi pada akhirnya adalah orang memilih orang. Bahkan pemilih partai yang partai tidak mendukung Pak Anies pun dalam survei kan ada yang bergerak ke Pak Anies. Jadi kami menghargai sikap seluruh pemilih institusi, seluruh tokoh, dan inilah indahnya demokrasi. Tapi kita ingin berjuang terus untuk meyakinkan rakyat bahwa Pak Anies dan Pak Muhaimin adalah pilihan terbaik yang bisa kita tawarkan. Jadi insya Allah kita bisa kelola, dan tentu saja kita akan terus berhubungan dengan siapapun. Ya, Pak Sudirman sedikit dong Pak. Tadi kan ini tonnya positif ya Pak, pertemuan dengan desa ini. Berarti ini kan kalau merujuk ke RUU desa itu kan ada 2 poin besar ya Pak. Pertama soal naiknya anggaran desa, sama satu lagi soal perpanjangan masa jabatan.
Berarti kalau dari Mas Anies sendiri tuh bagaimana Pak? Apa setuju dengan poin-poin revisi Kan itu? atau revisi bagaimana? itu kan sudah berlangsung lama. Jadi kita tidak ingin masuk ke dalam hal-hal yang seperti itu. Tapi konsep besarnya adalah bagaimana pembangunan desa itu bisa mempercepat mengatasi ketimpangan tadi yang dikatakan Pak. Yang kedua, kita ingin mendorong supaya ada kedaulatan dari kepala desa yang dana berapapun masuk, tapi kalau kemudian pengaturannya tidak menjadi kewenangan kepala desa sepenuhnya, itu juga yang dapat. Dan itu yang sering membuat para kepala desa kena masalah hukum. Nah, kita ingin memperbaiki mengenai jumlah berapa yang diberikan dan desa. Saya kira semua akan berhitung kemampuan sel kita bagaimana. Kita ingin rasional, tetapi secara alamiah pasti meningkat, kan gitu kan? Karena budget kita, APBN kita juga terus meningkat. Jadi insya Allah itu akan jadi bahan kajian, dan saya senang karena para pemimpin gerakan Desa Bersatu ini orang-orang yang punya pendidikan cukup baik sehingga bisa membahas segala sesuatu dengan lebih jernih. Ya. Oke. Makasih Pak.